jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati, wonten kesempatan ingkang mubarakah menika materi kita tentang salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini diumpamakan sungai yang mengalir di depan pintu rumah kita. Setiap hari 5 kali dibuat mandi, lalu apakah masih ada kotoran atau daging yang melekat pada badan kita. Insya Allah kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita laksanakan dengan sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin, insya Allah bisa menghilangkan daripada daging atau kotoran yang ada dalam diri kita, terutama kotoran yang ada di dalam hati kita, sifat-sifat yang tercela. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati, orang yang menginginkan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala tetap dalam Islam atau sebagai seorang muslim, maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini didhawuhaken, lakukanlah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Jadi tepat pada waktunya yang di sini para ulama berbeda pendapat. Memang ya kalau bisa ya lebih awal, namun kita sebagai orang awam, pekerjaan kita berbeda-beda. Namun bagi yang di desa, para petani yang masih bekerja di ladang, di sawah, itu juga meskipun tidak awal waktunya, dengan ketentuan yang ada, yang penting tidak di luar waktu yang sudah ditentukan, itu juga termasuk. Sebagian ulama berpendapat adalah sholat tepat pada waktunya meskipun tidak awal. Namun kalau bisa ya diutamakan lebih awal, tidak mentakhirkan daripada sholat tersebut. Lalu orang yang melakukan sholat berjamaah, boten kitab Tanbihul Ghafilin didhawuhaken hingga 40 hari berturut-turut dan 1 rakaat pun tidak pernah ketinggalan, maka Allah Subhanahu wa taala menentukan 2 kebebasan baginya. Jadi sholat 5 waktu ini selama 40 hari berturut-turut berjamaah tidak ketinggalan 1 rakaat pun, maka keutamanya adalah yang pertama bebas dari api neraka, nomor kalih inggih menika bebas nifak atau tidak munafik. Hadis riwayat Anas Malik radhiyallahu anhu. Lajeng wonten kitab Tanbihul Ghafilin selanjutnya dijelaskan, sampaikanlah kabar gembira bagi orang yang berjalan di malam gelap, kados panjenengan sedaya saking griya menuju Masjid At-Taqwa, walaupun dalam keadaan agak gelap-gelap menuju masjid, bahwa kelak di hari kiamat mereka akan memperoleh sinar cahaya yang sangat terang. Niki hadis riwayat Buraidah radhiyallahu anhu. Lajeng wonten kitab Tanbihul Ghafilin selanjutnya didhawuhaken, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah amal pertama bagi seseorang yang akan dihisab di hari kiamat. Maka jika sholatnya sempurna, dimudahkan baginya hisab, tetapi sebaliknya jika terdapat kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru malaikat, adakah sholat sunnah baginya? Jika ada, tutuplah kekurangannya, fardunya dengan sholat sunnah tersebut, dan jika sudah sempurna, teruskanlah amal lainnya sesuai hisab itu. Pendapat daripada Al-Imam Hasan Al-Bashiri radhiyallahu anhu. Jadi selain sholat wajib yang 5 waktu, terdapat sholat sunnah yang lainnya, qobliyah maupun ba'diyah. Juga sholat sunnah yang lainnya, sholat tahajud, sholat hajat, sholat
duha dan sholat sunnah yang lainnya. Lajeng wonten kitab Tanbihul Ghafilin juga didhawuhaken, dinyatakan pula bahwa orang yang aktif melakukan sholat berjamaah secara mudawamah atau langgeng istiqomah ajeb, pasti Allah Subhanahu wa taala menjamin 5 perkara. Napa kemawon 5 perkara kala wau? Nomor sepindah inggih menika badhe diselamatkan dari penghidupan yang sempit. Nah ini keutamaan sholat berjamaah secara mudawamah, secara kontinu, secara ajeg, itu badhe dihilangkan dari kehidupan yang sempit, akan dimudahkan kelancaran rezekinya. Nomor kalih, keutamaan bagi orang yang sholat berjamaah secara kontinu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan siksa di kubur. Nomor 3, orang yang melaksanakan sholat berjamaah secara kontinu, maka catatannya amal diterima dengan tangan kanan, menunjukkan alamat masuk surga. Nomor sekawan, keutamaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah secara kontinu, secara mudawamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah ketika nanti di akhirat melewati jembatan atau sirat seperti kilat menyambar. Nomor gangsal, bagi siapa saja yang melaksanakan sholat berjamaah secara mudawamah istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala badhe masukkan surga tanpa dihisab. Hadirin wa hadirat jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati, kalau mau diantara 5 keutamaan sholat berjamaah. Kemudian bagi kita yang melanggengkan sholat sunnah qobliyah subhi, ugi didhawuhaken keutamaannya. Jadi orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subhi sebelum sholat subuh, kalau mau keutamaannya lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Apabila kita tahu tentunya kita ini akan merangkak dari rumah menuju masjid. Apa saja? Yang pertama, sholat sunnah yang terbaik. Nomor kalih, jalan masuk surga. Nomor 3, diampuni dosa-dosanya. Nomor sekawan, dilindungi pada hari kiamat. Nomor gangsal, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lajeng setelah sholat 2 rakaat qobliyah subhi, melanjutkan sholat subuh berjamaah, lebih-lebih di masjid. Apa keutamaannya sholat subuh berjamaah di masjid? Engkang nomor sepindah, pahalanya seperti sholat semalam. Nih, kalau sholat isya setengah semalam apabila dilakukan berjamaah. Nomor kali inggih menika bagi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid sebagai sumber cahaya. Nomor 3, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, janji akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor sekawan, bagi yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi kemanapun kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, bahkan sampai nanti di akhirat Allah akan melindunginya. Nomor gangsal, bagi yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi keutamaan, yaitu nanti akan bisa melihat Allah secara langsung nanti di akhirat. Itulah keutamaan sholat wajib 5 waktu sehari, juga keutamaan sholat sunnah qobliyah subhi dan keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengistiqomahkan, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusannya, diri kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, selamat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makaten materi pada pagi hari ini mugi-mugi wonten gunalan manfaatipun, menawi wonten kekurangan kekhilafan tutur dalem nyuwun agunging samudra pangarsami. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi